Pengadilan Federal Arizona menghukum Uber Technologies untuk membayar ganti rugi sebesar 8,5 juta dolar Amerika Serikat atas kasus pelecehan seksual oleh pengemudinya. Juri di Pengadilan Phoenix memutuskan Uber bertanggung jawab atas tindakan pelecehan seksual yang dialami oleh seorang penumpang wanita, Jaylin Dean, pada tahun 2023 lalu. Pengadilan Federal Arizona menghukum Uber Technologies untuk membayar ganti rugi sebesar 8,5 juta dolar Amerika atas kasus pelecehan seksual oleh pengemudinya. Putusan ini menjadi sejarah baru karena merupakan hasil dari persidangan uji coba pertama yang dapat menentukan nasib ribuan gugatan serupa di masa depan. Pengadilan Federal Arizona menghukum Uber Technologies untuk membayar ganti rugi sebesar 8,5 juta dolar Amerika Serikat atas kasus pelecehan seksual oleh pengemudinya. Juri di Pengadilan Phoenix memutuskan Uber bertanggung jawab atas tindakan pelecehan seksual yang dialami oleh seorang penumpang wanita, Jaylin Dean, pada tahun 2023 lalu. Dalam putusannya, juri menyatakan bahwa pengemudi tersebut bertindak sebagai agen Uber, sehingga perusahaan wajib membayar ganti rugi kompensasi senilai 8,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 133 miliar rupiah. Meski jumlah ini jauh di bawah tuntutan awal sebesar 140 juta dolar, vonis ini menjadi pukulan telak bagi reputasi keamanan perusahaan. Kasus Jaylin Dean merupakan persidangan bellwether atau sidang uji coba pertama dari total lebih dari 3.000 gugatan serupa yang dikonsolidasikan di Pengadilan Federal Amerika Serikat. Hasil persidangan ini akan digunakan sebagai tolok ukur nilai klaim dan dasar kemungkinan penyelesaian massal bagi para penyintas lainnya. Pengacara penggugat menegaskan bahwa putusan ini memvalidasi keberanian ribuan korban yang menuntut akuntabilitas Uber karena dinilai lebih memprioritaskan keuntungan di atas keselamatan penumpang. Merespon putusan tersebut, manajemen Uber menyatakan akan segera mengajukan banding. Juru bicara Uber menekankan bahwa juri telah menolak tuduhan mengenai kelalaian sistem keamanan perusahaan dan mengklaim bahwa vonis ini justru menegaskan investasi besar Uber dalam fitur keselamatan. Meski demikian, kabar ini langsung memberikan sentimen negatif di pasar modal, di mana saham Uber dan pesaingnya Lyft terpantau melemah pada perdagangan setelah jam bursa. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, layanan media sosial Instagram sempat mengalami gangguan teknis singkat yang berdampak pada belasan ribu pengguna di Amerika Serikat. Meski sempat memicu keluhan massal, platform milik Meta Platforms tersebut kini dilaporkan telah kembali beroperasi normal. Layanan media sosial Instagram sempat mengalami gangguan teknis singkat yang berdampak pada belasan ribu pengguna di Amerika Serikat. Berdasarkan data dari situs pelacak gangguan Dawn Detector, lebih dari 10.000 pengguna di Amerika Serikat melaporkan kendala saat mengakses aplikasi Instagram pada Rabu malam waktu setempat. Puncak laporan masuk pada pukul 8.30 malam waktu bagian timur, di mana mayoritas pengguna mengeluhkan kesulitan saat memuat konten hingga kegagalan akses aplikasi secara total. Meski sempat menyebarkan kepanikan singkat di dunia maya, gangguan tersebut tidak berlangsung lama. Sekitar 1 jam setelah laporan memuncak, jumlah keluhan di situs Dawn Detector turun drastis yang menandakan sistem mulai stabil dan layanan kembali pulih. Hingga saat ini, pihak manajemen Meta Platform belum memberikan pernyataan resmi mengenai penyebab pastinya di balik glitch atau gangguan teknis tersebut. Adapun kejadian ini menambah daftar gangguan singkat yang dialami oleh platform di bawah naungan Meta dalam beberapa waktu terakhir. Para analisis menekankan pentingnya stabilitas infrastruktur digital bagi Meta, mengingat Instagram merupakan salah satu pilar utama pendapatan iklan perusahaan. Meski layanan telah normal, sejumlah pengguna tetap mengimbau perlunya transparansi dari pihak pengembang guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Perusahaan energi Shell membukukan laba bersih disesuaikan pada kuartal 4 2025 sebesar 3,26 miliar dolar Amerika. Pencapaian tersebut berada di bawah estimasi rata-rata analis yang sebesar 3,5 miliar dolar Amerika. Raksasa perusahaan multinasional Shell gagal memenuhi ekspektasi laba di kuartal 4 2025 setelah kenaikan produksi yang tipis tertutupi oleh harga minyak mentah yang lebih rendah.
Selain itu, kinerja sel belakangan turut ditekan capaian perdagangan minyak yang lemah dan bisnis kimia yang masih tertekan. Perusahaan minyak terbesar di Eropa itu membukukan laba bersih disesuaikan pada kuartal keempat sebesar 3,26 miliar dolar Amerika. Realisasi tersebut turun 11% dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya. Pencapaian laba sel di kuartal 4 2025 juga di bawah estimasi rata-rata analis sebesar 3,51 miliar dolar Amerika. Sementara itu untuk sepanjang tahun 2025, sel melaporkan penurunan sebesar 22% untuk kinerja laba disesuaikan menjadi 18,5 miliar dolar Amerika. Penurunan tersebut juga terjadi akibat terus merosotnya harga komoditas minyak dunia. Harga internasional minyak mentah turun di bawah 60 dolar Amerika per barel untuk pertama kalinya dalam hampir 5 tahun pada akhir 2025, sejalan dengan langkah pemimpin politik yang mulai bergerak menuju kesepakatan perdamaian Rusia-Ukraina. Langkah itu bisa meningkatkan banjir pasokan di pasar global jika sanksi barat dicabut terhadap ekspor Rusia. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, layanan Starlink internet satelit besutan SpaceX terbukti mendominasi pasar global dalam uji kecepatan internet satelit, menguasai hampir 97,1% dari total sampel uji yang dilaporkan oleh Ookla Speedtest. Dominasi ini membuktikan Starlink sebagai pemain utama internet satelit yang menawarkan konektivitas lebih cepat dan performa lebih baik dibandingkan para penantangnya. Hasil data terbaru menunjukkan bahwa Starlink menguasai 97,1% sampel pengujian kecepatan internet satelit di seluruh dunia. Sedangkan para pesaingnya seperti Viasat 1,7% dan HughesNet 1,0%. Berada jauh di belakang dalam hasil uji kecepatan speed test yang dipublikasikan oleh Ookla Speedtest Intelligence. Kunci dominasi Starlink adalah jaringan satelit low Earth orbit yang masif, di mana SpaceX telah meluncurkan lebih dari 10.700 satelit untuk konektivitas internet global. Posisi LEO yang relatif dekat dengan permukaan bumi membuat latensi lebih rendah dan kecepatan lebih tinggi dibandingkan penyedia satelit geo tradisional, yang membuat Starlink tidak hanya unggul dalam jumlah sampel pengujian, tetapi juga dalam performa jaringan yang dirasakan pengguna. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Meksiko, Indonesia, Brazil, dan Kanada menjadi sebagian besar sumber pengujian dan basis pelanggan Starlink menurut data penilaian speed test. Di Amerika Serikat sendiri, kecepatan rata-rata unduh mencapai nilai yang meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan tren peningkatan kinerja yang konsisten di pasar-pasar besar. Meski Starlink sangat dominan saat ini, pesaing baru seperti Amazon Leo serta konstelasi lain dari negara lain sedang berupaya masuk dan bersaing di pasar Leo, menjanjikan kecepatan dan kapasitas yang lebih tinggi di masa depan. Namun berdasarkan data pengujian terbaru, Starlink tetap menjadi standar kinerja internet satelit konsumen di banyak negara. Berbagai sumber IDX Channel.